Rally gold tertahan, peluang koreksi masih terbuka lebar. Halo sobat traders, kita ketemu lagi dalam video analisa mingguan untuk gold, Nasdaq dan oil. Untuk minggu ini, minggu kedua bulan Maret 10 sampai 14 Maret 2025. Oke sobat traders, sebelum kita mulai untuk bahas bagaimana analisa minggu ini dan juga peluang-peluang trading ya, jangan skip video ini dan kalian bisa like dan subscribe. Oke, kita langsung aja, kita awali dulu dengan review dulu ya pergerakan market minggu yang lalu. Jadi sobat trader, kita tahu bahwa pergerakan market gold pada minggu kemarin ya masih bisa dianggap konsolidasi daripada pergerakan minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu itu kan sempat koreksi ya pada 2 minggu yang lalu. Nah, jadi minggu kemarin gold naik, tapi naiknya sebatas untuk menahan laju koreksi turun. Jadi harga masih bertahan di atas 2.900, tetapi gagal untuk membuat new ATH lagi ya. Jadi ini masih konsolidasi. Nah, pelemahan atau pergerakan gold kemarin ya naik, tapi naiknya terbatas karena dolar yang melemah. Oke sobat trader, apa sih yang menjadi pemicu pergerakan gold pada minggu yang lalu? Yaitu karena data NFP-nya Amerika itu datanya buruk ya, turun ya di bawah perkiraan atau tidak mencapai perkiraan. Ini yang menyebabkan si gold ini berhasil untuk naik, karena sebelum data NFP gold sempat turun menguji di bawah 2.900, sempat menyentuh 2.890-an ya. Nah, setelah NFP ada juga ketua Fed yaitu Jerome Powell yang mengatakan bahwa bank sentral kemungkinan akan mempertahankan ya untuk wait and see lah ya, dikatakan yang masih sabar menunggu terhadap suku bunga ya. Jadi masih menunggu ya data-data ekonomi yang pasti untuk dia menurunkan suku bunganya kembali. Dan ini menjadi alasan juga untuk kenaikan gold tertahan. Karena kalau suku bunganya tidak diturunkan, berarti market masih memihak terhadap dolar. Oke, kita lihat dolar indeks turun minus ya 3,36%, cukup besar penurunan dalam 4 bulan terakhir ya kita lihat. Lalu gold masih mencatat kenaikan 1,8%. Kemudian Nasdaq mencatat penurunan koreksi ya, turun cukup dalam 3,34%. Dan kita lihat untuk USD oil atau harga minyak pada minggu yang lalu, kita lihat harga minyak mencatatkan penurunan yang cukup besar 4,3%. Oke, selanjutnya bagaimana untuk minggu ini ya, kita fokus untuk pergerakan market minggu ini. Nah, apa yang menjadi perhatian untuk pergerakan market minggu ini ya? Ada data-data penting apa saja? Kita lihat mulai dari hari Selasa, itu penting ya, Selasa, Rabu, dan Kamis. Yang pertama, Selasa adalah data JOLTS, itu adalah JOLTS opening ya, data tenaga kerja Amerika. Kemudian data utama minggu ini adalah data inflasi, yaitu inflasi konsumen, data CPI ya, data CPI Februari ya yang akan dirilis pada Rabu. Ini diprediksi ada penurunan ya sobat trader dari 3,0, yaitu di bulan Februari ya yang lalu. Itu adalah rilis data Januari, year on year-nya 3,0 dan diprediksi turun menjadi 2,9%. Nah, kita akan lihat apakah data sesuai ya dengan prediksinya. Kita lihat ya nanti, ini bisa membuat dolarnya melemah sedikit ya. Oke, kemudian kita lihat pada hari Kamis data inflasi di pihak produsen PPI. Nah, apakah data PPI sejalan dengan data inflasi? Kalau data inflasinya menurun, bisa saja membuat dolarnya tertekan dan gold bisa terangkat naik lagi atau rally lagi. Oke, sobat trader, kita akan fokus juga terhadap perkembangan-perkembangan dari seputar tarif dari yang diberikan oleh Presiden Donald Trump. Oke, kita bahas secara teknikal. Oke, sobat trader, sekarang kita lihat pergerakan market gold. Kita fokus ya untuk pergerakan di mingguan ya. Kita lihat, kalau kita lihat pakai grafik daily, ada satu pergerakan yang tertahan ya di sekitar, kita lihat sini ya. Nah, di sini sobat trader, ini sepertinya area-area rejection ya, atau area-area perlawanan atau pertarungan antara buyer dengan seller. Kita lihat dalam 2 atau 3 minggu terakhir, kita lihat di sini ya. Ini merupakan support yang sudah di break ya, jadi turun, koreksi turun, lalu support tersebut pada minggu yang lalu di retest atau pullback, harga mencoba lagi ke level ini ya,
27 sampai 2930-an ya. Jadi 2928 sampai 2930 adalah area atau zona ya support menjadi resisten. Jadi ini support sudah di break ya menjadi resisten, dan sekarang ini harga tertahan di bawah 2930 katakanlah sebagai resisten. Nah, sobat trader, ada berapa kali? 1 2 3 4 kali ya rejection. Jadi cukup kuat untuk perlawanan di sini. Menurut saya harga masih akan cenderung terkoreksi turun. Terkoreksi turunnya kita lihat kemana koreksi turunnya, yaitu koreksi turunnya adalah kita lihat sampai di sini dulu ya. Ini adalah 29, pertama di sini 29 ya, 2905 sobat trader sebagai support, dan berikutnya adalah 2882 sampai 2880 sebagai zona support berikutnya. Jadi kalau turun pertama ke 2905 atau 2900, maka support berikutnya adalah 2880. Nah, sobat trader, jadi kita perhatikan kalau tembus dalam area-area yang penting ini ya, di bawah 2900 atau di bawah 2880, maka gold bisa melanjutkan koreksi turunnya, bisa membuat low yang baru lagi ya, setelah low yang sebelumnya itu di 2832. Jadi sobat trader, peluang turun masih cukup besar. Sementara resisten ini ada 2930. Kalau break, maka bisa kita cari opsi buy dengan target ke 2956 atau ATH pada bulan lalu. Oke, kita lanjut ke oil dan Nasdaq. Ya, traders, untuk USD oil ya, harga minyak pada minggu yang lalu masih mencatatkan penurunan. Kita lihat penurunan bahkan sudah sempat ya menyentuh ke level 65.18. Ini merupakan level terendahnya dalam kita lihat ya, hampir setengah tahun lebih ya. Terakhir adalah level yang paling low adalah di bulan April 2023. Jadi hampir 1,5 tahun. Jadi cukup besar juga tekanan penurunan dari untuk harga minyak. Kenapa demikian? Ada kekhawatiran ya, kelebihan pasokan, yaitu kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antara Ukraina dengan Rusia, karena Rusia adalah negara eksportir atau produsen minyak yang salah satu yang terbesar. Oke, kita lihat untuk pada minggu terakhir, kita lihat atau di akhir-akhir pekan, memang tidak membuat new low ya, tidak membuat low yang baru, tapi harga low-nya naik ke atas. Tapi bukan berarti ada opsi atau ada potensi untuk naik, masih belum ada seperti itu, karena harga masih tertahan. Jadi kita perlu menunggu ya harga naik ya, melewati level ini ya, level sekitar 6850 ya. Kalau lewati 6850, maka sudah mulai ada opsi atau potensi untuk dia pullback naik. Berikutnya adalah ke level 70 di sini ya, 70.55. Nah, kalau break 70.55, maka bisa terjadi break of structure ya, dan change of character dari bearish menjadi cenderung bullish. Jadi perhatikan kalau harga terus ya naik low-nya, dan artinya kita tidak mencari posisi sell lagi. Kenapa? Karena harganya higher low ya. Tinggal kita menunggu apakah harga melewati sekitar 7850. Karena kalau lewati 7850, kita tidak perlu mengambil posisi buy lagi, karena kemungkinan harga akan mengincar atau menguji level 70.55. Break 70.55, maka terjadi break of structure dan juga change of character, maka harga akan naik. Oke sobat trader, sekarang kita cari atau analisa untuk Nasdaq. Nah, Nasdaq pada minggu yang lalu menjadi momen koreksi yang ketiga secara beruntun ya, dari sejak akhir bulan Februari. Kita lihat akhir Februari dan memasuki Maret ya, terjadi koreksi ya. Kita lihat koreksi turunnya juga sudah masuk ke, ada di sini ada support ya, tertahan ya sobat trader. Kita lihat Nasdaq ini sebenarnya kalau bergerak dalam rally atau satu tren misalnya bullish, dia akan bergerak cukup lama, cukup panjang. Jadi bisa saja ini masih sebatas koreksi. Kita lihat ya, karena Nasdaq ini memang koreksi cukup besar tapi masih dalam tren bullish. Jadi waspada sobat trader. Nah, kita lihat pada minggu yang lalu terjadi rejection ya, rejection cukup besar. Dan ini ada area support ya, area supportnya di 20.000 ya. Jadi 20.000 adalah support di sini, 20.000 yang masih menahan laju penurunan. Waspada dulu ya sobat trader. Nah, sementara pada grafik daily kita lihat terjadi memang penurunan di bawah 20.000 ya, ke 19.765, tapi harga ditutup di atas 20.000. Nah, sekarang kita lihat pergerakan hari ini, hari Senin, apakah tutup di bawah 20.000 maka bisa turun lagi ya, lanjut lagi untuk turun dan bisa sell. Tapi kalau
bisa ditutup di atas high ya, di atas high candle hari Jumat ya. Di sini high-nya adalah 20.285. Jadi kalau tembus di atas 20.285 ya sobat trader, maka kemungkinan naiknya cukup ada potensi ya untuk bisa naik atau bisa cari posisi buy ya ke 20.500 atau 20.700. Perhatikan support 20.000. Kalau ditembus maka cenderung terjadi koreksi penurunan dan masih cukup besar peluang ya untuk cari sell pada minggu ini. Oke sobat trader, jadi sepertinya kompak ya. Gold juga belum ada momentum yang kuat ya karena masih tertahan di bawah 2930. Oil juga masih cenderung bearish dan Nasdaq juga masih koreksi turun. Manfaatkan untuk trading minggu ini baik di gold, oil dan Nasdaq. Jadikan cuan buat kamu semua. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau mau trading di Java Global Future. Salam profit.